Hey guys, kembali lagi di channel Sitori, channel yang membahas berbagai hal dari ujung timur hingga ujung barat di muka bumi. Sebelum kita mulai, bantu channel ini untuk terus berkarya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet belnya ya, agar kamu mendapatkan informasi terbaru dari Sitori. Hai guys, apa yang akan kamu lakukan untuk cinta? Beberapa orang mungkin memberikan mawar untuk orang disayanginya. Ada juga yang mentraktir pasangannya setiap hari. Ada juga yang jadi bodyguard pasangannya kemanapun dia pergi. Dan ada juga yang hanya sebatas teman. Kasihan sekali nasibnya para jomblo. Nah, tahukah kamu kalau di dunia ini pernah ada beberapa orang yang sangat mencintai pasangannya, sehingga ia bersedia membangunkan bangunan yang megah untuk orang yang dicintainya. Berikut ini adalah 7 bangunan unik dan melegenda yang dibangun atas nama cinta. Bangunan ini terletak di Heart Island di New York bagian utara Amerika Serikat. Dibangun pada tahun 1900 oleh seorang imigran Jerman yang bernama George C. Gold. George C. Gold. Ia membeli pulau tersebut dan membangun kastil yang megah ini untuk istri tercintanya, Louise. Namun, istrinya itu meninggal ketika pembangunan memasuki tahun keempat. Hal ini menyebabkan Bold depresi dan berhenti membangun kastilnya. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali lagi ke pulau itu. Sayangnya, kan bisa cari lagi. Emang benar, patah hati itu laksana hati yang terpatah-patah. Berikutnya adalah bangunan yang megah dari India, Taj Mahal. Ceritanya begini, Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan itu memiliki banyak istri. Tetapi dari kesemua istrinya itu tidak ada yang lebih dipuja seperti istri ketiganya, Arjuman Banu Begum. Arjuman Banu Begum, atau yang biasa disebut Mumtaz Mahal, yang berarti ornamen kesayangan istana. Pada tahun 1631, istri yang paling dicintainya itu wafat sewaktu melahirkan putrinya, Gauhara Begum, anak ke-14 mereka. Karena saking cintanya, sang kaisar meminta dewan arsitek untuk membangun bangunan yang megah untuk menghormati dan mengenang istri tercintanya. Alhasil, dibangunlah Museum Taj Mahal ini. Mahakar yang dibaluti marmer putih ini dikerjakan oleh 20.000 manusia dan 1.000 gajah, serta memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. Apalah daya bagi kaum jomblo yang hanya bisa makan Indomie. Pada awal tahun 1900-an, ada sepasang pengantin baru dari Skotlandia yang pindah ke Batu Gajah, Malaysia. Sang suami merupakan ekspatriat Skotlandia yang terkenal. Ketika di Malaysia, sang istri yang sedang hamil merasa tidak senang dengan rumah kayu kecil mereka. Kemudian, sang suami membangun sebuah kastil khas Skotlandia untuk menyenangkan istrinya. Di saat pembangunan berlangsung, sang istri meninggal disebabkan oleh penyakit pneumonia yang dideritanya. Sang suami yang merasa depresi pun memberhentikan pembangunan kastil dan kemudian meninggalkan pulau tersebut. Kalau jomblo apa yang ditinggalkan? Beruntunglah para jomblo di bumi Nusantara ini. Jika kamu berkesempatan mengunjungi Paris, sekali lagi, jika kamu berkesempatan mengunjungi Paris, jangan lupa mampir di Petit Trianon. Petit Trianon, salah satu landmark paling megah di istana Prancis. Bangunan ini dibangun atas perintah Raja Louis ke-15 pada tahun 1668 sebagai hadiah untuk istri tercintanya, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. Sayangnya, dia tidak melihat hasilnya karena dia meninggal tepat sebelum bangunan ini selesai. Sang raja kemudian memberikan Petit Trianon ini untuk kekasihnya yang berusia 19 tahun, Marie Antoinette. Marie Antoinette. Marie Antoinette. Begini ya kalau punya banyak istri. Apa gak kesulitan menyebut namanya ya? Berikutnya adalah Mirabel Palace and Gardens. Istana dengan desain klasik Eropa ini dibangun pada tahun 1606 di Salzburg, Austria. Istana ini dibangun atas perintah dari Uskup Agung Salzburg, Wolf Dietrich. Sulit sekali namanya. Sang uskup agung menderita penyakit tirai dan juga pernah terserang stroke, sehingga untuk menghindari hiruk-pikuk kota, ia memutuskan untuk mendirikan istana untuk dirinya dan istrinya, Salome A.R.T. Salome A.R.T. Sulit sekali bacanya. Konon istana ini dibangun dalam waktu 6 bulan. Selama masa hidupnya, Dietrich dan sang istri terkenal sebagai pasangan yang sangat hangat dan romantis. Mereka dikaruniai 15 anak yang cantik dan tampan seperti orang tuanya. Istana ini dibeli oleh kota Salzburg pada tahun 1866. Seusai Perang Dunia Kedua, istana ini sempat dijadikan kantor wali kota.
Boro-boro punya anak sebanyak itu, status aja masih jomblo. Tahukah kamu legenda Roro Jonggrang? Ya, dialah seorang putri yang memberikan syarat kepada lelaki sebelum menikahinya. Lelaki tersebut bernama Bandung Bondowoso. Singkat cerita, setelah mengalahkan kerajaan ayahnya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso lalu mendatangi kerajaan tersebut. Dia kemudian bertemu dengan Roro Jonggrang, yang tidak lain adalah putri raja. Bandung pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama awalnya berjumpa. Ia berniat untuk menikahinya. Namun, sang istri enggan bersedia menikahi orang yang membunuh ayahnya. Setelah pikir sana, pikir sini, ia mensyaratkan syarat yang tidak masuk akal kepada Bandung, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung yang sakti pun mengiyakan syarat tersebut. Ia lalu mengarahkan pasukan jinnya untuk membangun candi. Ketika ia telah menyelesaikan 999 candi, Roro Jonggrang pun panik. Ia lalu membakar jerami dan memukul alu agar ayam jantan berkokok. Bandung yang geram karena dibohongi oleh Roro Jonggrang, ia lalu mengetuknya menjadi candi ke-1000. Ending cerita yang tragis. Sabar dulu, mungkin pilihan jomblo kalian itu tepat. Dan yang terakhir ialah UFO House. Bangunan ini dibangun oleh lelaki bernama Roberto Rivera. Ceritanya bermula ketika Roberto masih remaja. Saat itu ia berkencan dengan pacarnya, dan dia berjanji padanya bahwa dia akan membangunkan rumah menyerupai UFO yang berkedip untuk mereka berdua. Namun, si gadis tersebut meninggalkannya. Tetapi, Roberto tetap melanjutkan ide pembangunan rumah UFO-nya. Setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, ia mulai membangun rumah. Ketika pacarnya melihat hasilnya, dia ingin kembali bersama. Tetapi usahanya sia-sia. Roberto merasa sedih dan tidak bisa memaafkannya. Nah loh, gimana tuh? Kok enak-enaknya tinggal menunggu hasilnya? Di saat susah kemana? Gimana menurut kalian guys? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita semakin bersemangat dalam berkarya. Dan pencet belnya biar kamu tak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Thank you and see you next time.